Saya akan menjelaskan tentang materi logika. Pengertian logika berasal dari kata Yunani kuno atau logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat sebagai ilmu. Pengertian logika disebut juga dengan logika epitisme atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Adapun sejarah-sejarah logika, pada masa Yunani memberi hukum tentang pemikiran yang paling populer adalah Aristoteles. Karya-karya logis hasil pemikiran disebut argon. Setelah Aristoteles, banyak orang-orang yang memiliki tulisan logika seperti Yohanes dari S. Thomas pada abad ke-16. Ia menulis pengertian tentang logika yaitu Curcus Philosophicus dan memberi tanggapan terhadap tulisan Aristoteles. Pada abad ke-14, logika ditentang oleh buku yang dibuat oleh Ahmad Ibnu Siniyah yang membuat buku tentang ketangkasan pendukung keimanan menangis logika Yunani dan bahkan dikeluarkan hukum haram untuk mempelajari logika. Perkembangan logika semakin redup di abad ke-15 dan mulai muncul lagi di abad 20. Beberapa tulisan logika karya Ibnu Khaldun contohnya yang kedua Al-Duwani, yang ketiga Al-Hadari. Adapun perlunya ilmu logika. Apa sih perlunya ilmu logika itu? Yaitu disadari atau tidak, akal manusia pada hakikatnya memerlukan suatu aturan dalam menganalisa berbagai masalah. Karena ilmu logika merupakan ilmu yang mengatur cara berpikir atau analisa manusia, maka keperluan kita kepada ilmu logika adalah untuk mengatur dan mengarahkan kita kepada suatu cara berpikir yang benar. Ada juga pembahasan kata. Ada dua hal terpenting dalam pembahasan kata, yaitu dilihat dari segi satuan kata, yaitu terbagi menjadi 5. Ada kata khusus, kata persekutuan, kata perpindahan, kata improvisasi, kata hakiki, dan kata majasi. Yang kedua dilihat dari segi bilangannya. 1. Persamaan, yaitu taraduf, muraduf, sinonim, dan sinonim. Bedanya sinonim pertama itu SY, yang kedua itu sinonim SI. Yang kedua itu perbedaan atau mutabayin divergen. Silogisme adalah silogisme jenis penalaran deduksi secara tidak langsung. Silogisme merupakan penemuan terbesar dari ahli filsafat terkenal yaitu Aristoteles. Dalam pengertian umum, silogisme adalah suatu argumen deduktif yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Silogisme adalah setiap penyimpulan tidak langsung yang dari dua proposisi disimpulkan menjadi dua proposisi baru. Proposisi yang pertama disebut premis umum dan premis yang kedua disebut premis khusus. Kesimpulan itu berhubungan erat sekali dengan premis yang ada. Jika premis benar, maka kesimpulannya ya juga benar. Silogisme ialah setiap penyimpulan tidak langsung, yaitu dari dua proposisi atau premis. Disimpulkan bahwa suatu proposisi baru kesimpulan premis yang pertama disebut premis umum mayor, dan premis yang kedua disebut premis khusus atau premis minor. Kesimpulan itu berhubungan erat sekali dengan premis yang ada. Jika premisnya benar, maka kesimpulannya juga benar. Jadi yang dinamakan silogisme di sini adalah suatu pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan yang mengandung unsur-unsur yang sama, dan salah satunya adalah harus universal. Suatu keputusan yang ketiga yang benar-benar sama dengan dua keputusan yang memadai. Dengan kata lain, silogisme adalah merupakan pola pikir yang disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Silogisme adalah
cara untuk melahirkan deduksi. Silogisme mengajarkan pada kita merumuskan, menggolongkan golongan pikiran-pikiran sehingga kita dapat melihat hubungan-hubungannya dengan mudah. Dengan demikian kita belajar berpikir tertib, jelas, tajam. Itu diperlukan karena mengajarkan kita untuk dapat melihat akibat dari suatu pendirian dan pernyataan yang telah kita lontarkan. Banyak orang merumuskan pendirian atau membuat pernyataan yang apabila ditelaah lebih lanjut sebenarnya pendirian menghargai kebenaran dari suatu tradisi atau tidak dapat menilai kegunaan yang besar dari suatu yang berasal dari masa lampau. Akan tetapi kita generasi penerus, proses pemikiran kita menurut kenyataannya mengikuti pola silogisme jauh lebih sehingga pada yang kita duga dan dari proses tersebut pemikiran kita lebih terbuka, tertib dan jelas. Generalisasi. Pengertian generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari fenomena individu menuju kesimpulan umum. Generalisasi merupakan pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diamati. Sejumlah peristiwa khusus dibuat dalam bentuk kalimat. Kemudian akhir paragraf diakhiri dengan kalimat yang berisi generalisasi dari peristiwa khusus yang disebut dari bagian awal. Generalisasi mencakup ciri-ciri esensial, bukan rinci-rincian. Dalam perkembangan karangan generalisasi dibuktikan dengan fakta, contoh, statistik, dan lain-lain. Macam-macam generalisasi. Generalisasi sempurna adalah generalisasi dinamakan seluruh fenomena yang menjadi dasar penimpulan diselidiki. Generalisasi macam ini memberikan kesimpulan amat kuat dan tidak dapat diserang, tetapi tetap saja yang belum diselidiki. Generasi kedua, generasi tidak sempurna adalah generalisasi berdasarkan sebagian fenomena atau mendapatkan kesimpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Analogi adalah cara penalaran yang dapat membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa jika ada persamaan dalam berbagai bidang, analogi mempunyai 4 fungsi antara lain. 1. Membandingkan beberapa orang yang memiliki sifat kesamaan. 2. Meramalkan kesamaan. 3. Menyingkapkan kekeliruan. 4. Klasifikasi. Dalam berpikir analogi, kita meletakkan sebuah hubungan baru berdasarkan hubungan-hubungan baru itu. Kita juga dapat menarik kesimpulan bahwa kita sudah ada persamaan dalam berbagai segi. Ada persamaan pula dari bidang-bidang yang lain. Pada pembentukan kesimpulan dan dengan jalan analogi, jalan pikiran kita didasarkan atas persamaan suatu keadaan yang khusus lainnya. Karena pada dasarnya hanya membandingkan persamaan dan kemudian dicari hubungan, maka sering kesimpulan yang diambil tidak logis. Dari penjabaran di atas dapat dikatakan bahwa penalaran analogi adalah proses penyimpulan berdasarkan fakta atau kesamaan data. Analogi juga dapat dikatakan sebagai proses membandingkan dari dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaan, kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu kesimpulan. Hubungan kausal. Hubungan kausal adalah penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Misalnya, tombol ditekan, akibatnya bel berbunyi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, hubungan kausal ini sering kita temukan. Hujan turun dan jalan-jalan becek. Ia karena
ia kena penyakit kanker darah dan meninggal dunia. Dalam kaitannya dengan hubungan kausal ini tiga hubungan antar masalah, yaitu sebagai berikut. A. 1. Sebab akibat. Sebab akibat berpola A dan menyebabkan B. Di samping itu hubungan ini dapat berpola A menyebabkan B, C, dan D, dan seterusnya. Jadi efek dari satu peristiwa yang dianggap penyebab kadang-kadang lebih dari satu. Dalam kaitannya, dalam hubungan kausal ini diperoleh kemampuan penalaran seseorang untuk mendapatkan simpulan penalaran. Hal ini akan terjadi pada suatu penyebab yang tidak jelas terhadap sebuah akibat yang nyata. Kalau kita melihat sebiji buah mangga terjatuh dari batangnya, kita akan memperkirakan beberapa kemungkinan penyebabnya. B. Akibat sebab. Akibat sebab ini dapat kita lihat dari peristiwa seseorang yang pergi ke dokter. Ke dokter merupakan akibat dari sakit, merupakan sebab. Jadi mirip dengan entimen. Akan tetapi dalam penalaran jenis akibat sebab, peristiwa ini sebab merupakan simpulan. C. Akibat-akibat. Akibat-akibat adalah suatu penalaran yang menyiratkan penyebabnya. Peristiwa akibat langsung disimpulkan pada suatu akibat yang lain. Contohnya adalah sebagai berikut. Ketika pulang dari pasar, ibu Sonya melihat tanah di halamannya becek. Ibu langsung menyimpulkan bahwa kain jemuran di belakangnya pasti basah. Dalam kasus ini penyebabnya tidak ditampilkan, yaitu hari hujan. Dalam proses penalaran akibat, peristiwa tanah becek merupakan data, dan peristiwa kain jemuran basah merupakan simpulan. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Apabila kami dalam menyampaikan materinya ada kesalahan, banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.